Tadi kita ngomongin generasi muda masa depan seperti apa. Bangsa ini penopangnya adalah UMKM. Saya kebetulan punya passion, saya punya kepedulian terhadap anak muda Indonesia dan juga UMKM. Gimana caranya UMKM Indonesia ke depannya terus bisa relevan, bisa teredukasi, akhirnya mereka bisa nggak gitu-gitu aja, tapi bisa naik kelas. Menurut Bapak, mereka harus gimana sih? Kami punya bank di Jawa Tengah, namanya Bank Jateng. Bank Jateng kemudian kita minta untuk membuat satu skim khusus. Maka ada skim untuk mbok-mbok di pasar. Oke. Itu tahu nggak pinjamannya? Gimana? 1-2 juta. Oke. Terus kemudian yang mulai usahanya jalan, kita punya namanya Mitra Jateng 25, itu hanya untuk mereka yang usahanya mikro. Maksimum itu kira-kira plafonnya 25 juta. Dan itulah suku bunga terendah di Indonesia yang pertama, yang akhirnya mendorong kur nasionalnya turun mengikuti yang ada di Jawa Tengah. Ini bukan cerita sukses sih, hanya cerita doang gitu. Tunggu, saya potong dikit. Ini barusan yang Bapak bilang yang barusan itu pinjaman-pinjaman segala macam 1-2 juta, suku bunga rendah, cuman tersedia untuk Jawa Tengah doang sih Pak? Nah pada saat itulah kemudian Bapak nggak pengen tenang aja, jangan perjuangan marah, untuk jangan seluruh marah. rakyat Indonesia Jangan gitu nggak marah, pengen? ini sepatu dicopot ini nanti. Pada saat itu kemudian saya turun dari panggung, Pak Presiden bertanya, kenapa bisa? Pak Ganjar kasih subsidi bunga? Tidak Pak. Oke. Kami komunikasi dengan OJK Pak. Loh Pak Ganjar income-nya turun? Tidak Pak. Waktu itu aset kami sudah 50 triliun. Dan kalau kemudian satu kabupaten, kami punya 35 kabupaten kota, itu saya kasih ya masing-masing 10 miliar aja. Untuk revolving fund gitu ya, kepada usaha kecil menengah, itu hanya 10 miliar Pak. Kredit komersialnya nggak terganggu. Bunganya masih tetap bunga komersil Pak, tapi ini UMKM. UMKM soal cerita bagaimana kita berpihak